Assalamualaikum teman-teman solih dan solihah. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Amin. Insya Allah kita akan belajar ibadah dengan pembahasan sholat bagi orang yang safar. Apa teman-teman pembahasannya hari ini? Sholat bagi orang yang safar. Namun agar lebih diberkahi, yuk kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, siapa di antara teman-teman yang sering liburan bersama ayah bundanya? Wah, keren, ternyata banyak yang sering liburan bersama ayah bundanya. Oke teman-teman, pernah gak teman-teman itu mendapatkan pengalaman? Wah, ayah bunda, ini udah waktunya sholat, sedangkan kita masih dalam perjalanan nih. Terus gimana sholatnya? Terus kemudian, wah kita ketinggalan nih. Waktu sholat zuhurnya udah kelewat, sedangkan sekarang udah waktu asar. Jadi gimana ya sholat zuhurnya? Nah, insya Allah kita akan bahas tata caranya teman-teman. Sholat jama' dan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jama' dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jama' dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jama' dan qashar? Pengertian sholat jama' dan qashar. Sholat jama' artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijama' atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijama' dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijama' dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjama' antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjama' antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jama' adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir.
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jama'. Sholat jama' ada dua macam, yaitu jama' taqdim dan jama' ta'khir. Sholat jama' taqdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjamak atau mengkumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Sedangkan sholat jama' ta'khir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana tata cara melakukan sholat jama' dan qashar. Inilah praktiknya. Pelaksanaan sholat jama' qashar. Qomat dulu, kemudian takbiratul ihram, membaca iftitah, al-fatihah dan surat pilihan. Kemudian ruku beserta bacaannya, i'tidal beserta bacaannya, kemudian sujud beserta bacaannya, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, lalu berdiri untuk rakaat kedua, membaca basmalah, kemudian surat pilihan seperti biasanya, ruku dan bacaannya, kemudian i'tidal dan bacaannya, kembali sujud dan bacaannya, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, dan tahiyat akhir. Itu untuk sholat zuhur. Kemudian bangkit kembali untuk melaksanakan sholat asar. Jangan lupa qomat. Kemudian takbiratul ihram, membaca iftitah, al-fatihah dan surat pilihan, ruku dan bacaannya, i'tidal dan bacaannya, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, nah kemudian bangkit dan melakukan rakaat yang kedua. Jadi bisa disimpulkan, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian bangkit, berdiri, qomah, dan melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Kemudian pelaksanaan jama' qashar pada sholat maghrib dan isya. Qomah terlebih dahulu, kemudian takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah dan membaca surat pilihan. Ruku seperti biasanya, i'tidal, sujud dan seterusnya. Pelaksanaan sholat jama' qashar maghrib dan isya dilakukan. Pertama, lakukan sholat maghrib seperti biasa dengan jumlah rakaat 3 rakaat terlebih dahulu. Kemudian ini
rakaat yang kedua. Seperti biasa, bacaannya seperti bacaan sholat pada biasanya. Duduk tasyahud awal seperti sholat maghrib pada biasanya. Kemudian bangkit untuk melaksanakan rakaat yang ketiga pada sholat maghrib. Kemudian tasyahud akhir. Bereslah sholat maghrib 3 rakaat, kemudian berdiri kembali. Jangan lupa iqomat untuk melaksanakan sholat isya. Nah, sholat isyanya karena sudah dikosor atau diringkas, yang tadinya 4 rakaat sekarang menjadi 2 rakaat. Nah, itulah pelaksanaan sholat jama qashar maghrib dan isya. Maghribnya 3 rakaat, kemudian berdiri, kemudian iqomah dan melaksanakan sholat isya yang sudah diqashar, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Alhamdulillah, kita sudah menyimak materi berkaitan dengan sholat bagi orang yang safar. Adapun hikmahnya, pertama, memudahkan kita sholat saat perjalanan supaya tidak tertinggal. 2, tidak memberatkan orang yang lelah atau sibuk di jalan. 3, mengajarkan kita bahwa Islam itu mudah dan selalu memudahkan hambanya. 4, membuat kita tetap ingat sholat walau sedang bepergian jauh. Kemudian 5, membuat kita bersyukur karena Allah sayang dan memberikan kemudahan. Dan terakhir, dengan jama' dan qashar, kita tetap bisa beribadah dengan baik di mana saja. Terakhir, silahkan teman-teman mengerjakan tadribat yang terdapat pada bab yang kedua. Mudah-mudahan teman-teman dalam proses mengerjakannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sudah semangat dan antusias dalam belajar. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.